Bapa yang Elohim, kami percaya mujizat selalu terjadi dalam hidup kami. Oleh karena itu Bapa ya, urapi kami dengan kuasa dalam-Mu, sucikan kami dengan kuasa-Mu. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu melalui pujian kami. Dan saat ini kami rindu Engkau membekali kami dengan kebenaran dafar-Mu. Siapakah mempelai-Mu tidak lebih dari segumpal tanah adanya, tapi pakailah menurut kehendak-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami Bapa. Berbicaralah di tengah-tengah kami. Kuasa setan coba menghambat kami sudah ikat, tolak putuskan dalam nama Yesus Kristus. Biar kami duduk diam mendengarkan sabda kebenaran. Mempelai-Mu sembunyikan di belakang salib-Mu. Biar Engkau yang berbicara, Engkau yang nampak berkata-kata bagi kami. Terima kasih Bapa, inilah kami siap sambut kebenaran-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, sahabat shalom, silakan duduk. Ada sukacita. Haleluya. Puji Bapa Yahweh. Hari-hari terakhir ini Tuhan mau kita tetap hidup dekat dengan Dia, terus belajar kebenarannya, bahkan mau datang mencari hadiratnya, wajahnya selalu. Nah hari ini di Sabat Kudus saat ini kita sudah diberkati dengan pujian-pujian, dan saya percaya semua belenggu-belenggu yang mengikat saya dan saudara sudah terlepas. Nah sehingga kita bebas untuk memuji Tuhan dan juga mengalami berkat-berkat Bapa Yahweh. Hari ini kita mau belajar, saudaraku yang kekasih, Tuhan bukakan di dalam kehidupan kami bagaimana kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Jadi gereja yang akan menjadi terang di tengah kegelapan dunia. Nah saudara, kita tahu bersama dunia sementara ada di bawah pengaruh kuasa kegelapan. Dan memang dunia ini saudara tempatnya kuasa kegelapan. Kita sebagai orang percaya hanya sebagai perantau. Dan memang Tuhan mau kita bersinar di tengah kegelapan. Karena dengan kita bersinar di tengah kegelapan, kita menjadi terang. Di tengah kegelapan banyak orang yang hidup di dalam kegelapan akan datang kepada terangnya yang ajaib, saudara. Sehingga saya percaya saudara yang kasih, Tuhan mempunyai maksud di dalam kehidupan kita. Orang percaya harus tetap menjadi terang benderang. Amin. Tetap menjadi terang benderang untuk dunia yang sementara di bawah pengaruh kuasa kegelapan. Kita mau baca ayat dulu. Mari kita buka firman Tuhan Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Kita akan buka Yesaya 60 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya akan sampaikan kebenaran dasarnya secara praktis saja, supaya kita lebih cepat tangkap dan lebih cepat mengerti apa yang menjadi maksud daripada Bapa Yahweh Elohim. Nah kita buka Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai yang ketiga. Mari kita menghormati kebenaran. Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 3, mari. Oke, kita akan bacakan saja berbalas-balasan. Ayat 1 saya, ayat 2 Bapak Ibu, ayat 3 kita bersama-sama. Kemuliaan Sion yang akan datang, daftar Bapa Yahweh, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Yahweh terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Yahweh terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sama-sama, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Katakan amin, dipersilakan dulu. Jadi saudara yang kekasih, kita telah membacakan kitab Yesaya yang menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus Hamasiah. Itu sekitar tahun 700 sebelum Masehi, artinya 300 tahun sebelum Yesus datang. Yesaya banyak menubuatkan tentang terang. Tapi saudaraku yang kekasih, sebelum kita masuk kepada pribadi terang itu, Tuhan mau kita menjadi terang.
Kalau kita baca di dalam ayat 1 ini, bangkit dan menjadi terang. Nah, ini banyak gereja-gereja juga memakai ayat 1 ini. Rise and shine. Bangkit dan menjadi terang. Jadi kita menjadi orang-orang yang dihidupkan, orang-orang yang bangkit, saudara. Orang-orang yang memiliki semangat dan menjadi terang. Mengapa? Karena kegelapan sementara menutupi bumi. Kita lihat ada aksi-aksi teror yang terjadi, itu pengaruh kuasa kegelapan. Bom bunuh diri, pemberontakan, narkoba, segala macam kejahatan terjadi. Artinya memang dunia sementara di bawah pengaruh kuasa kegelapan. Orang tidak tahu lagi membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Mereka tidak lagi dapat membedakan mana yang benar, mana yang baik, atau mana yang jahat. Sehingga ada orang yang membunuh merasa tidak bersalah. Bahkan saudara yang kekasih, seperti di dalam Yohanes pasal 16, ada orang yang membunuh menyangka itu berbuat bakti bagi Tuhan. Lihat ke teroris-teroris itu. Mereka membunuh, ada yang membom di katedral, mati suami istri. Ada juga yang memang berani di Mabes Polri. Saudara lihat perintah seorang perempuan. Saya juga pikir-pikir kok bisa kecolongan. Padahal saya tahu Mabes Polri itu kalau mau ikut itu dari belakang. Saya pernah bawa surat di Mabes Polri di Kebayoran Baru. Saya tahu kondisinya. Mau masuk dari depan apalagi bawa senjata, tidak mudah. Harus ikut dari samping. Sama juga dengan Polda Sulawesi Utara. Tidak ada yang berani ikut pos depan. Pasti ada pintu samping. Ya mungkin si teroris ada kiriman senjata dan sebagainya, dia sudah ada di dalam. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas mereka berpikir itu berbuat bakti bagi Elohim. Membunuh, mereka berpikir itu berbuat ibadah. Karena apa? Pengaruh kuasa kegelapan. Nah, di tengah kegelapan dunia ini Tuhan mau kita menjadi terang. Amin. Rise and shine. Menjadi terang dan bercahaya. Bangkit dan bercahaya. Nah, saudara, saya pelajari sekitar mungkin 11 ya. Terang yang menurut kitab suci. Ada metafora atau ada penggambaran-penggambaran. Apa sih terang itu sesungguhnya? Nah, saudara yang kekasih, Tuhan mau kita jadi terang, tapi kita harus pahami apa sih terang itu. Karena memang waktu penciptaan, terang itu dipisahkan dengan gelap. Tuhan menamakan terang itu adalah siang, gelap itu malam. Makanya kalau berbicara perbuatan dosa itu adalah perbuatan malam, perbuatan kegelapan. Sementara kebaikan itu digambarkan perbuatan siang atau terang, saudara. Yang pertama, saudara yang kasih, kita perlu memahami apa sih terang itu. Itu gambaran dan karakter daripada Bapa Yahweh Elohim. Amin. Gambaran karakter daripada Bapa Yahweh Elohim. Dari 11 poin yang kita akan pelajari, yang pertama, kita harus memahami terang itu sesungguhnya adalah pribadi dia sendiri. 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Elohim adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi Rasul Yohanes menyatakan, menyaksikan apa sih terang itu. Dia mengacu kepada pribadi Elohim. Karena memang kita bersyukur mempunyai Elohim yang terang. Banyak mereka mentuhankan Tuhan yang gelap, Tuhan yang diciptakan dengan buatan pahatan, buatan tukang-tukang emas, buatan tukang-tukang ahli, saudara yang kekasih, dijadikan Tuhan. Artinya Tuhan kegelapan. Tapi kita bersyukur kepada Bapa Yahweh, Dia yang kita sembah, yang kita saudara yang kekasih, olehnya diselamatkan, kita memiliki pribadi Elohim yang terang. Amin. Artinya dia, saudaraku yang kekasih, tidak ada kegelapan, tidak ada darkness, tidak ada kegelapan, saudaraku yang kekasih.
Sementara dunia ini lambang kegelapan, di dalam kegelapan. Yohanes pasal 10 ayat 11, orang yang berjalan di dalam malam hari atau kegelapan pasti akan terantuk kepada batu. Minimal kalau suka toki batu tak angkat kuku. Puji Tuhan, kalau dia nyandak rubuh, kumpica kapal. Kita pernah tak antuk batu, kumpica kapal. Maka karena anak-anak dulu tuh main pelenggir atau layang-layang, bawa mundur, kontak di batu, rubuh mantap langsung jatuh di batu. Kita bahasa kepada doa, kita apa bahasa memang. Tapi ya anak-anak dulu kasih tahu kamu diobati tambah apa aja. Artinya ya kemurahan Tuhan dia bayar sendiri. Tambah terantuk kepada batu. Artinya orang yang berjalan di dalam kegelapan, apalagi menyembah Tuhan yang gelap, dia punya tempat ada di Tartarus, lubang yang paling gelap, yang tak berdasar. Itulah orang-orang yang dalam kegelapan. Makanya Tuhan katakan orang buta tuntun buta, dua-dua masuk jurang. Artinya orang-orang yang dalam kegelapan tuntun orang gelap, dua-dua pergi ke tempat yang gelap. Karena di alam maut sana nggak ada terang di sana. Kalaupun ada terang, api yang menghanguskan, api yang membakar saudara. Tapi perbedaan dengan Bapak Yahweh saudara, Musa melihat api itu, semak tidak terbakar. Karena api itu adalah terang sesungguhnya. Amin. Mazmur 27 ayat 1 dikatakan begini, Yahweh adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Yahweh adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah harus gemetar? Jadi di dalam metafora tentang terang, saudara, sebelum kita menjadi terang, kita perlu memahami penggambaran tentang terang. Dialah pribadi Bapa Yahweh Elohim. Dan saya pakai nama ini saja, Yod-Heh-Waw-Heh, yang Maha Kudus, saudara. Amin. Saudara yang kasih, dialah yang menjadi terang kehidupan kita. Tanpa dia menerangi kehidupan kita, kita akan terus berjalan di dalam kegelapan. Seperti Yesaya pasal 60 ayat 2 dikatakan jelas, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Saudara, kalau kegelapan itu memang tidak dapat lihat. Kalau kelam itu agak bisa, saudara, kelam, tapi memang gelap juga, tapi kelam, saudara kabut. Tapi kalau orang berjalan juga dengan kekelaman itu, saudara yang kasih, sama aja dengan gelap. Saudara, memang keberadaan manusia yang belum hidup di dalam Tuhan sementara berjalan di dalam kekelaman, di dalam kegelapan. Dan memang dunia ini sementara di dalam kegelapan. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun kita berjalan di kegelapan, kita tidak akan ikut jadi gelap. Amin. Seperti Daud katakan, the valley of the shadow of the dead. Sekalipun dia ada di dalam lembah kematian atau bayang-bayang maut. Valley itu lembah, shadow itu bayangan. Sekalipun ada di bayangan-bayangan kematian, dia tidak pernah takut bahaya yang membahayakan kalau kita tidak mengenal terang. Amin. Akan terjerumus, saudara. Jadi Bapa Yahweh Elohim adalah terang itu, saudara. Dia itu Maha Kudus. Dan kita bersyukur, saudara. Amin. Banyak orang berlelah-lelah. Banyak orang, saudara, yang kasih kerja bakti, tapi kerja bakti percuma. Karena apa? Melayani Tuhan yang boleh dikatakan bukan Tuhan sesungguhnya. Tuhan buatan tangan atau dituhankan oleh manusia. Tapi pribadi ini menyatakan diri kepada Musa dan kepada kita, saudara. Ialah Bapa Yahweh di dalam Yesus. Jadi pertama, saudara, kita memahami, belajar tentang metafora terang. Yesus atau Bapa Yahweh itu adalah terang dan di dalam dia tidak ada kegelapan. Yang kedua, saudara, langsung saja kan ini dari 11 poin. Terang gambaran kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Jadi perbuatan terang ini digambarkan dari kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Jadi kalau ada tindakan-tindakan teror, tindakan-tindakan menyakiti
menyakiti, tindakan-tindakan membunuh, tindakan-tindakan saudaraku yang kekasih menghasut, itu tindakan kegelapan. Sementara terang itu selalu identik dengan kebenaran, selalu identik dengan keadilan, selalu identik dengan kebaikan. Jadi kalau antonim dari kebaikan, kebenaran, keadilan itu kejahatan. Jadi kita perlu memahami kalau kita sebagai orang percaya bahwa terang itu terlihat dari perbuatan kita. Efesus 5 ayat 8 dan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Jadi bukan lagi tinggal di dalam gelap. Memang Paulus langsung menggambarkan orang-orang yang belum di dalam Tuhan memang kegelapan, bukan lagi hidup dalam kegelapan. Tapi dia katakan memang dahulu kamu adalah darkness. Kita tahu darkness itu atau Beelzebul itu adalah pribadi. Amin. Nah, kita digambarkan sebagai orang-orang yang memang gelap. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, anak-anak terang, saudaraku yang kekasih, apa metaforanya? Karena terang hanya berbuatkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ini saudara proses. Nggak gampang mau berbuat baik. Amin. Nggak gampang mau berbuat adil. Nggak gampang untuk berbuat kebenaran. Tapi di mana ada kemauan, di mana ada kesungguhan hati, saudara, kita dapat melakukan keadilan, kebenaran, dan kebaikan. Yang penting, saudara, kita memahami, kita mengakui bahwa Bapa Yahweh adalah terang itu. Karena kalau kita tidak mengakui, saudara, pasti akan hidup di dalam kegelapan. Rugi mau melakukan keadilan. Justru di tengah-tengah keadilan, pengadilan terdapat ketidakadilan. Hitam bisa jadi putih, putih bisa jadi hitam. Karena tidak gampang orang berbuat adil, saudara. Tidak gampang dia berbuat baik. Tidak gampang, saudara, dia berbuat kebenaran. Hanya orang-orang yang tertentu yang dapat melakukannya. Karena manusia sekarang lebih kepada egosentris, berpusat kepada diri sendiri. Tapi kita sebagai anak-anak terang, mau tidak mau, suka tidak suka, Tuhan tuntut hiduplah di dalam kebaikan, hiduplah di dalam kebenaran, hiduplah di dalam keadilan. Amin. Karena Tuhan kita, Dia maha adil. Amin. Maha kasih atau maha baik. Dia maha benar. Jadi saudara, terang yang kedua yang kita pelajari pada saat ini adalah gambaran dari perbuatan-perbuatan yang terpuji. Makanya Filipi 4 ayat 8, semua yang manis, semua yang patut didengar, pokoknya semua yang baik, yang patut dipuji, dibicarakan dan sebagainya, itu yang harus kita lakukan, saudara. Nah, yang ketiga saja, terang digambarkan sebagai kekudusan Bapa Yahweh. Itu di dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Terang yang tak terhampiri itu identik dengan kekudusan. Amin. Sebab orang yang memandang Tuhan dengan tidak kudus akan mati, saudara. Artinya tidak gampang menghampiri terang itu. Karena apa? Terang itu adalah kekudusannya Bapa Yahweh. Kan kita sudah pernah belajar tentang Keluaran pasal 33. Musa saja sudah 40 hari puasa di Gunung Sinai, dia tidak tahan memandang wajah Bapa Yahweh. Memandang wajah Bapa Yahweh itu memandang kekudusannya. Amin. Tapi puji Tuhan, walaupun Musa tidak memandang wajah Bapa Yahweh, dia bisa melihat belakang atau punggung Bapa Yahweh, itu sudah luar biasa. Artinya dia tahu itu pribadi yang kudus. Makanya Yahweh itu, saudaraku yang dikasih, secara harafiah artinya yang maha kudus Israel. Amin. Yod-Heh-Wah-Weh itu yang maha kudus Israel. Artinya banyak yang mengaku kudus, tapi yang maha kudus adalah Dia sebagai terang. Jadi terang yang tak terhampiri adalah
adalah identik dengan kekudusan daripada Bapa Yahweh. Makanya dia katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Matius 5:44-48, sempurnalah kamu sebab aku sempurna. Wahyu pasal 2 ayat 7, dialah yang kudus, yang benar, yang setia. Dan memang gereja identik dengan kekudusan yang sudah disampaikan. Amin. Jadi terang itu adalah kekudusan yang tak terhampiri, saudara. Orang Israel kalaupun melihat malaikat Bapa Yahweh, itu minimal jadi buta. Dan kita tahu ayat Yohanes Pembaptis melihat malaikat, saudara, atau teofani, pemunculan Bapa Yahweh melalui malaikat, saudara, jadi buta. Ya, bisu. Oh maaf. Tapi ada yang jadi buta, saudara. Paulus saya jadi buta. Pokoknya ada perjumpaan-perjumpaan yang seperti itu, saudaraku yang kekasih. Saudara, karena apa? Kekudusan yang tak terhampiri. Jadi terang yang kita pelajari pada saat ini adalah kekudusan Bapa Yahweh. Dan kita bersyukur, saudara, kalau kita bisa masuk ruang Maha Kudus. Dan masuk ruang Maha Kudus, kita dilayani dengan apa? Darah anak domba. Amin. Kita tidak bisa masuk menghampiri kekudusan Bapa Yahweh. Tapi dengan darah anak domba kita bisa melihat terang yang tak terhampiri itu, saudara. Terang yang tak terhampiri itu mau supaya kita juga bertemu dengan Dia. Sehingga Dia harus datang sebagai manusia. Supaya terang yang mustahil dijamah oleh manusia, terang yang mustahil, saudaraku yang kasih dilihat manusia, itu bisa kita saudaraku yang kekasih dapatkan. Jadi berbicara tentang terang atau metafora terang yang ketiga, kita perlu berbicara, kita perlu memahami bahwa dialah kekudusan daripada Bapa Yahweh. Nah, Yesaya 10 ayat 17 saya bacakan. Maka terang Israel akan menjadi api, dan Elohimnya yang Maha Kudus akan menyala-nyala dan akan membakar dan memakan habis putri malu dan rumputnya pada satu hari itu. Jadi jelas, saudara, Yesaya terus menuliskan bahwa terang Israel akan menjadi api. Siapa terang Israel? Dialah tiang api itu adalah Bapa Yahweh. Amin. Yang Maha Kudus akan menyala-nyala membakar putri malu, atau membakar semua musuh-musuh Israel, membakar semua rumput-rumput. Artinya hal-hal yang bertentangan dengan Bapa Yahweh itu akan terbakar. Sebab terang itu sesungguhnya gambaran kekudusan daripada Bapa Yahweh Elohim. Ini gambaran terang. Kalau di televisi agak bagus, tapi yang jelas inilah terang. Makanya dikatakan Mazmur 84 ayat 12, Elohim adalah matahari dan perisai. Siapa yang bisa menyentuh matahari? Saya teringat tahun 83 TVRI masih mulai-mulai, saudara, itu dibahas tentang bagaimana orang melihat matahari. Itu tidak mampu, akan jadi buta. Coba tatap matahari kalau dia langsung, saudara, itu api semua, saudara. Jadi terang yang sesungguhnya kita perlu bersyukur adalah kekudusan daripada Bapa Yahweh. Yang pertama kita belajar dialah pribadi Bapa Yahweh itu. Yang kedua berbicara tentang kebaikan-kebaikan. Yang ketiga berbicara kekudusan daripada Bapa Yahweh. Yang keempat, terang gambaran Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 4 dan 9. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Siapakah terang yang datang dalam dunia? Dialah Tuhan Yesus. Makanya dikatakan Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan
berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Luar biasa. Kita bersyukur sebab terang itu datang menghampiri kita. Terang itu datang ke dunia, saudara, supaya kita menjadi orang-orang yang memiliki terang. Karena kan kita tadi sudah dikatakan ketika dosa datang, telah hidup di dalam kegelapan. Dan tentunya kalau hidup di dalam kegelapan, ujung-ujungnya maut, ujung-ujungnya kebinasaan. Buat apa juga kita hidup sepanjang di dunia ini senang-senang tapi harus berakhir dalam kegelapan atau dalam penghukuman? Tentunya kita merindukan terang itu, saudara, di dalam kehidupan kita. Jadi Yesua adalah terang. Amin. Yesua adalah terang dunia. Dia katakan di dalam kitab Yohanes, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ini saudara ada maksud. Selama dia hidup di dalam dunia, akulah terang dunia. Itu kan pesan khusus yang saudara kita akan juga pelajari tentang gereja, saudara. Jadi selagi Yesua ada di dalam dunia, dialah terang itu. Pertanyaannya, apakah Yesua masih ada di dalam dunia ini? Tidak, saudara. Banyak orang sementara merayakan kematian, penyaliban Tuhan Yesua. Ya mungkin mereka merayakan melalui dari Jumat Agung dan sebagainya. Itu kita kesampingkan dulu. Kita lihat segi positifnya bahwa mereka mengakui kematian Yesua. Positifnya seperti itu kan. Jangan langsung kita mengakui. Kita harus lihat dari dua sisi. Jadi positifnya mereka merayakan atau memperingati lebih tepat kematian Tuhan Yesua, yang adalah terang itu datang ke dalam dunia. Ini dia pribadinya, saudara. Sambil gambar. Jadi selama dia ada di dalam dunia, dia adalah terang. Tapi Yesua sudah di surga, saudara. Artinya saudara, tanggung jawab menjadi terang itu ada di tangan saya dan saudara. Apakah kita mau menjadi terang bagi bangsa-bangsa? Apakah kita mau bersinar bagi orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan? Ataukah malah kita ikut-ikut jadi orang gelap? Saudara, Tuhan mau kita menjadi penerus tongkat estafet daripada Bapak yang. Karena memang pelajaran yang kelima, saudara, gambaran daripada terang itu, kehilat atau perkumpulan atau kahal jemaat adalah terang dunia meneruskan misi Tuhan Yesua. Sebab dikatakan Matius 5:14-16, kamu adalah terang dunia. Jadi kita ini bukan asal-asalan. Gereja atau kehilat atau jemaat, kita ini sebagai terang. Kalau tadi sebelum mengenal dia masih gelap, sekarang kita harus menjadi terang. Dan kita adalah pribadi terang itu. Luar biasa Yesus, saudara. Dan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya Paulus mengatakan kita jadi suratan terbuka yang dapat dibaca sama orang. Makanya kalau anak-anak Tuhan tidak menampilkan terang itu, baik di tetangga atau saudara di lingkungan, orang akan bilang begitu dalam anak Tuhan. Saudara, karena memang di lapangan banyak yang tidak menjadi terang, malah menjadi batu sandungan. Hari ini kalau Tuhan mengingatkan saudara, kita harus tahu status kita. Tadi Yesua yang jadi terang di tengah-tengah bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Tapi tanggung jawab itu sekarang ada di tangan kita, ada di pundak kita, saudara. Dan kita dikatakan seperti kota yang terletak di atas gunung. Makanya saudara, kita perlu memahami artinya kita ini itu dipantau, saudara. Artinya banyak saksi seperti Ibrani pasal 12. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Oke, mungkin kita sudah menjadi terang, tetapi kita selalu tutup-tutupi. Kita tidak mau menjadi saksi, malah kita cenderung takut kalau bersaksi. Anda sementara menutupi pelita itu di bawah gantang.
apa yang terjadi? Terang itu akan padam. Lebih parah lagi kalau dia taruh pelita itu di bawah tempat tidur kata Lukas. Akan membakar, saudara. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah rantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi Tuhan mau kita sebagai anak-anak Bapa yang sebagai kehilat, sebagai jemaat-jemaat, mari sadari status kita. Jadilah berkat bagi keluarga kita, tetangga. Saya katakan tidak selalu kita ukur dengan bahan materi. Tapi saudaraku yang kekasih, bagaimana hubungan relationship kita dengan masyarakat, dengan tetangga. Makanya kami kalau di Lamongan ada duka pergi, saudara. Kalau kebetulan di sana ada duka, ada kegiatan-kegiatan sosial, ikut, saudara. Karena kita mau menjadi terang. Sama juga saya lihat Pak Penny kemarin, walaupun kita di tengah doa puasa ada undangan, dia harus hadir. Jangan kita eksklusif, banyak orang eksklusif. Oh, karena terang-terang yang boleh berkawan dengan orang. Bukan seperti itu, saudara. Justru kita menjadi terang di tengah kegelapan. Kita membawa kemanisan di tengah kepahitan. Kita membawa penghiburan di tengah-tengah tempat yang sementara kecewa. Kita membawa hidup di tengah-tengah tempat yang sementara mati secara rohani. Amin. Makanya saudara yang dikasih, ada seorang santa mengatakan, oh santo, dia ingin menjadi berkat di tempat ada kutu. Amin. Terus dia katakan seperti tadi, dan dia katakan lagi begini, jadikanlah aku orang yang suka menghibur, bukan minta dihibur. Amin. Dan banyak memang saudara. Jadikan kita orang yang menjadi saluran berkat, bukan untuk meminta berkat. Banyak yang dia bahas, tapi saya sudah lupa. Yang jelas saudara, gereja harus menampakkan bahwa dia ada di tempat. Saudaraku yang kekasih, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung. Artinya kita memang jadi pusat perhatian. Nah, kalau kita menjadi pusat perhatian dan kita melakukan kebaikan-kebaikan, mereka katakan sungguh Elohim ada di tengah. Tapi ada berapa banyak orang yang tersandung dengan kebenaran, saudara. Sebenarnya orang hidup dalam kebenaran, tapi mereka jadi tersandung karena apa? Banyak di antara umat-umat Tuhan tidak bisa menjadi terang. Jadi pelajaran yang kelima yang harus kita pahami, status terang itu sudah diberikan kepada kita. Kita adalah terang dunia. Kalau tadi Yesus terang dunia, tapi dia katakan selama dia di dunia dia terang. Artinya kalau dia sudah di dunia, kita yang diberikan tanggung jawab untuk jadi terang. Kita merepresentasikan pribadi Yesus yang penuh kasih. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya. Jadi ini inti. Kalau kita jadi orang yang ada shine, ada cahaya, rise and shine, kita bangkit menjadi terang. Seperti kata Yesaya tadi, saudara, banyak orang yang di dalam kegelapan akan memuliakan Tuhan. Kalau mereka telah memuliakan Tuhan, saudara, mereka pasti akan diselamatkan. Bukankah tujuan kehilat di dunia ini untuk membawa jiwa-jiwa? Amin. Haleluya. Nah, makanya ada perintah di dalam Yesaya 42 ayat 6. Aku ini yang telah memanggil engkau untuk masuk penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saudara, Tuhan mau kita menjadi terang, dan itu diperintahkan. Artinya sebagai orang-orang percaya, sebagai kehilat jemaat, kita diciptakan, dibuat oleh Elohim, ada tujuan yang baik. Itu di dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Kita ini adalah buatan Tuhan atau buatan Bapa Yahweh. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Saudara, metafora terang itu
adalah kita sebagai gereja. Dan ini maksud Tuhan. Jadilah terang untuk bangsa-bangsa. Amin. Banyak yang belum diselamatkan. Jadilah terang. Makanya kita bersyukur dengan adanya COVID, orang ini live streaming terus. Artinya Tuhan katakan semua daftar yang pergi tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Tugas mempelai menyampaikan. Yang bekerja untuk menghidupkan itu roh. Jadi mempelai tidak memaksakan, tugas mempelai menyampaikan. Sebab daftar itu akan bekerja sendiri. Dikatakan seperti air turun ke bumi dan langsung mengairi, begitu juga daftar yang keluar dari mulut Bapa yang tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jadi saya bersyukur kita selalu KKR. Tadi ini mungkin waktu streaming ada 1, 2, 3 malu menampakkan diri. Tapi ada orang yang senang, dia akan putar video-video itu. Karena apa saudara? Mungkin dari 1000 khotbah, bukan 1000 khotbah, dari 1000 audiens, 10 lah yang diselamatkan, itu sudah luar biasa. Jangan 10, satu saja orang diselamatkan, surga bertetik sorak. Apalagi kalau 10. Amin. Entah mungkin dia dibaptis di mana, entah dia menerima nama Bapa di mana, entah dia mengerti kebenaran nanti di gereja mana. Itu tinggal tanggung jawab Roh Kudus. Ya syukur-syukur kalau dia digerakkan Tuhan untuk datang di tempat ini. Tapi kita sebagai mempelai-mempelai terus memberitakan kebenaran itu. Kita menjadi terang. Karena itu adalah perintah. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian. Artinya ada perjanjian saudara bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jangan langgar perjanjian itu saudara. Amin. Haleluya. Jadi pelajaran yang berharga saudara yang kekasih. Yang kelima dari 11 ini saudara, kita harus menjadi terang. Haleluya. Yang kadang terang itu tugasnya menyingkapkan semua yang tersembunyi atau yang misteri atau yang hidden atau tersembunyi atau yang disembunyikan. Terang akan menyingkapkan. 1 Korintus 4 ayat 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Yahweh datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Semua yang tersembunyi di dalam kegelapan. Apa yang tersembunyi dalam kegelapan? Saudara, ada jiwa-jiwa di sana. Dan Tuhan sangat peduli dengan jiwa-jiwa yang sementara disembunyikan setan. Dia mengelabui saudaraku yang kasih banyak orang supaya tidak percaya kepada Tuhan, supaya tidak menerima kebenaran, supaya tidak mau beribadah, supaya tidak mau cari tahu tentang Tuhan. Setan memang begitu saudara. Dia menggoda, mengelabui, bahkan menutupi mata manusia supaya tidak dapat melihat terang itu. Tapi Roh Kudus, saudaraku yang kekasih, yang adalah terang itu akan menerangi apa juga yang tersembunyi di dalam kegelapan itu saudara. Amin. Roh Kudus akan terus bekerja. Karena Tuhan mengasihi banyak jiwa saudara. Surga terlalu luas untuk kalau bilang cuma 144.000, waduh terlalu kecil. Buat apa juga Tuhan Yesus datang ke dunia kalau cuma 144.000 yang mau masuk surga? Ada pemahaman seperti itu. Ya kan cuma 140.000 yang mau masuk orang Israel. Lah yang 8 juta lain itu kemana? Terlalu naik pemikiran itu sudah. Tuhan ingin seperti banyak kali kami sampaikan, sebanyak-banyaknya jiwa diselamatkan. Jadi jangan memahami cuma 144.000 di Israel selamat. Iya memang itu ada di kitab lain, tapi ingat, Dia ingin semua bangsa Israel juga diselamatkan. Lah Israel cangkokan saja diselamatkan, ingin sebanyak-banyak, masakan hanya Israel 144.000? Terlalu dangkal. Amin. Yang tersembunyi di dalam kegelapan, bukankah dia datang ke dunia yang gelap ini
mencari jiwa-jiwa yang ada di dalam kegelapan. Ketika dia duduk makan dengan orang-orang Farisi ahli Taurat, pemungut cukai dan orang Farisi, pemungut cukai dan orang berdosa, mereka mengatakan, mengapa engkau bergaul dengan mereka? Dia katakan, orang-orang yang dalam kegelapan ini yang membutuhkan tabib. Amin. Betapa banyak jiwa yang tersembunyi, terpesona, disembunyikan oleh kuasa kegelapan dunia. Tapi kita percaya terang itu pasti menyingkapkan. Yang dia punya pasti dia akan ambil, saudara. Artinya Tuhan tidak akan membiarkan semudah itu setan mengambil jiwa-jiwa manusia. Karena surga terlalu besar dan terlalu luas. Dan kita sudah belajar itu ada 12.000 stadia. Satu stadia 220 meter. Stadia itu yang menjadi di Indonesia jadi stadion. Satu stadion itu sekitar 220 meter panjangnya. Kalau 12.000 stadia untuk kota Yerusalem baru terlalu besar, sudah. Panjang kali lebar, tinggi sama. Amin. Haleluya. Jadi terang itu menyingkapkan semua yang tersembunyi. Efesus 5:13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Haleluya. Lanjut saja. Jadi yang kedua itu gambaran bagaimana penyingkapan yang dilakukan oleh terang itu. Kalau kita memahami terang itu luar biasa, dia akan menyingkapkan sesuatu yang tersembunyi. Ya, dia akan menelanjang, saudara. Termasuk perbuatan-perbuatan kita. Satu saat akan, saudara yang kasih, dibuka buku kehidupan. Haleluya. Yang ketujuh gambaran dafar, ya. Mazmur 119, 105. Dafarmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 119 dan 130. Bila tersikap dafar atau firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi terang ternyata juga adalah gambaran dafar daripada Bapa Yahweh. Nah ini ada kitab suci, di sampingnya lirik. Ini ada pengertian. Artinya orang yang suka baca firman Tuhan, teranglah hidupmu. Amin. Suka mendengar firman Tuhan, teranglah jalan-jalanmu. Rencana-rencanamu pasti terang, saudara. Kita tidak akan khawatir, kita tidak akan sumpah, kita tidak perlu khawatir akan masa depan, kita tidak perlu takutkan kehidupan kita, sebab kita berjalan di dalam terang kebenaran. Firmanmu adalah pelita. Kalau di dalam terjemahan Bodi dikatakan firmanmu adalah suluh atau obor. Haleluya. Banyak belajar firman Tuhan. Banyak belajar firman Tuhan. Banyak membaca firman Tuhan, saudara. Haleluya. Apalagi mempelai. Tetap banyak meriset firman Tuhan. 8 saja. Terang itu menggambarkan hukum, ajaran dan aturan. Yesaya 51 ayat 4. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Makanya orang yang tidak suka hukum atau anomos, anti hukum. Hukum kan itu adalah hakim. Hukum itu adalah daftar. Pengajaran itu aturan, itu adalah terang. Makanya orang yang tidak suka belajar kebenaran, ini masih kaitkan dengan saudaraku yang kekasih tentang kebenaran dapat. Orang yang tidak suka kebenaran berarti dia ada hidup di dalam kegelapan, yang tidak mau mencintai firman Tuhan, saudaraku yang kekasih, menolak kebenaran, tidak mau belajar, saudaraku yang kekasih, tentunya akan hidup di dalam kegelapan. Sebab kebenaran ini, saudaraku yang kekasih, adalah pelita bagi kehidupan saya dan saudara. Nah, saya mau lihat dulu ada ayat-ayat tentang kebenaran daftar ini. Jadi betapa penting kita belajar kebenaran firman Tuhan. Karena banyak orang, saudaraku yang kekasih, menolak kebenaran.
Kita harus memahami mengapa harus ada peraturan, mengapa harus ada pengajaran. Karena memang manusia itu perlu ajaran, perlu aturan. 2 Timotius 3:16, tidak ada pengetahuan absolut yang melebihi firman Tuhan. Itu saya tidak perlu baca. Saudara, 2 Tesalonika 2:15, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik lisan maupun tertulis. Itu biasa ada warta gereja, tapi untuk sementara ada stop. Tapi lisan maupun tertulis itu penting, karena tidak ada buku yang ditulis yang secara demikian penting seperti tentang penciptaan, tentang teologi, tentang akhir zaman yang ada di dalam buku lain selain di dalam kitab suci. Dan luar biasa, pengajaran-pengajaran untuk kebenaran firman Tuhan atau ada hukum, saudara, memberikan efek-efek yang luar biasa. Dikatakan Mazmur 19 ayat 8, Taurat Tuhan itu, saudara yang kekasih, sempurna. Peraturan Tuhan itu menyegarkan jiwa. Amin. Jadi betapa penting saudara belajar firman Tuhan. Dan kitab suci atau firman Tuhan adalah tolok ukur untuk semua ajaran-ajaran yang ada di dunia. Amin. Makanya di akhir zaman nanti akan ada buku kitab kehidupan. Nah, tentunya senternya adalah daftar Bapak Yahweh. Belajar menyukai firman Tuhan, saudara yang kekasih. Harus meriset firman Tuhan, harus mengingat firman Tuhan, harus diselidiki kebenaran. Bahkan dikatakan jangan ada yang menganggap beban. Itu sudah pernah diajarkan saudara yang kekasih. Amin. Karena apa? Ada bahaya bagi orang yang tidak suka belajar firman Tuhan. Saya baca Matius 16:26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruhnya tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang akan diberikan sebagai ganti nyawanya? Artinya orang-orang yang tidak mau membaca firman Tuhan, tidak mau belajar firman Tuhan, tidak mau mengikuti firman Tuhan, akan kehilangan nyawa. Pasti itu, saudara. Banyak orang bergantung kepada harta, bergantung kepada jabatan, akan kehilangan nyawa. Sebanyak 1 dikatakan ayat 17 mulai, hari Tuhan itu pahit, engkau tidak bisa diselamatkan dengan emas dan perak. Amin. Haleluya. Menelantarkan kitab suci juga bukti bahwa kita tidak mengasihi Tuhan. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah atau hukum akan menerima balasan. Jadi orang tidak suka belajar firman Tuhan, tidak suka mendengar firman Tuhan. Saudara tahu yang tidak suka belajar firman Tuhan, yang tidak suka mendengar firman Tuhan siapa? Setan, saudara. Yang heran kalau manusia tidak suka firman Tuhan. Itu masalahnya. Kalau setan ya iya, tapi kalau anak-anak Tuhan tidak suka firman Tuhan, itu yang berat. Ini peringatan, saudara. Karena kan ini terang itu kan adalah hukum atau hakim. Karena dikatakan akhir zaman bukan lagi Yesus yang menghakimi, dafarku, firmanku yang akan menghakimi. Perhatikan suara baik bangsa-bangsa dan seterusnya. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang. Karena Wahyu pasal 11 ayat 1-2, Tuhan akan buat perhitungan bagi orang yang tidak suka firman Tuhan. Amin. Dia akan diukur. Saudara mendapatkan firman Tuhan, yang puji Tuhan sekarang ada media. Tapi alangkah baik kalau kita bersekutu, saudara yang kasih. Semakin lagi kita belajar firman Tuhan di hari zaman ini. Haleluya. Karena apa? Firman Tuhan itu adalah terang yang menerima. Karena apa? Saudara, kalau kita tidak belajar firman Tuhan, bahaya-bahaya lain juga akan ada total depravity, kerusakan total, inability total, ketidakmampuan total. Banyak hal yang terjadi, saudara yang kasih. Dan yang berikut, saudara, dikatakan begini,
Markus pasal 7 ayat 8 dan 9. Perintah Elohim kamu abaikan untuk berpegang kepada adat istiadat manusia. Yesua berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Elohim supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Artinya saudara yang kasih, tidak ada satu alasan apapun yang baik untuk mengabaikan firman Tuhan. Biar itu terpilih nenek moyang peraturan, biar itu disusun oleh bapak-bapak gereja, kalau tidak juga sesuai kebenaran saudara. Jangan sampai dikatakan seperti Israel. Karena aturan-aturan tambahan itu mereka mengesampingkan firman Tuhan. Jangan sampai aturan-aturan manusia, aturan mungkin rabi ini, rabi itu, mengabaikan perintah atau peraturan daripada Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Dan memang kalau kita baca di dalam Yeremia 9 ayat 17-18, itu ada penghukuman bagi orang-orang yang menolak firman Tuhan. Haleluya. Jadi lanjut saja, masih ada 3. Jadi terang itu gambaran daripada kebenaran dan hukum, sama dengan poin yang ke-7 tadi. Ke-9 saja. Oh ya, masih ada. Sebab itu aku telah merebutkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukum-hukumku keluar seperti terang. Haleluya. Nah ini ada tulisan Torah ini. Saudaraku yang kasih, banyaklah membaca daftar Bapak ya. Lanjut saja. Yang ke-9, ini gambaran juga pelita dalam kehidupan kita sebagai gereja. Matius 6 ayat 22 saya bacakan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, artinya terang itu padam, gelap sekali itu saudara. 1 Tesalonika 5:18, jangan padamkan api itu, jangan padamkan terang itu, jangan padamkan roh itu saudara. Amin. Sebab ketika roh itu padam, api itu padam saudara. Coba lihat aja turunkan kaki-kaki mati lampu, bapak cari ini. Berapa kali kita taskop, kita PKDera di rumah, kan PKDera di rumah itu yang di rumah naungan itu dia kan bak maju, dia seperti cakar singa tuh. Tapi kuku berapa kali mau tangga di saudara ku cari ini. Sedang gua ada lampu berapa kali kita jadi pas COVID. Memang kalau beli kadera kok bak maju di kaki, aduh, kuku banyak kali. Mungkin saudara juga pernah mengalami. Lebih baik kalau mau beli kadera di tre-tre. Maka lihat bak maju, aduh, berapa kali tapi kuku mau tangga. Memang sakit sekali. Karena ibu jari, apalagi itu lalu sebelum cabut kuku. Semua bayar kita skop lagi itu. Kenapa seringkali gelap sudah? Nah, pelita dalam hidup kita sudah. Matius 5:9, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cukilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuh binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Nah, ternyata pelita itu digambarkan sebagai mata. Terang itu saudara di mata. Makanya mata dikatakan terang. Coba saudara tutup mata, pasti gelap toh. Tapi kalau terang buka mata, terang. Nah terang itu saudara jangan sampai tercemar. Maka Tuhan malah memberikan tantangan kalau dia bikin sesat. Lebih baik cabut, Tuhan bilang. Itu metafora saja ya. Daripada seluruh cuma mata bersalah sama mata ikut. Iya toh? Hati senang ikut perintah Tuhan. Tangan ingin bekerja saudara untuk Tuhan. Mulut ingin memberitakan firman Tuhan. Kaki rajin bersaksi. Mata masih kalah. Saudara Tuhan bilang lebih baik di mata cabut. Artinya apa? Mata itu adalah sebagai pelita. Nah gambaran pelita dalam kehidupan kita. Makanya usahakan mata kita itu saudara jadi terang, mata itu baik. Di dalam kitab Wahyu pasal 3, Tuhan bilang, belilah minyak yang daripada. Supaya apa? Dia lumas matanya. Amin. Karena apa? Ternyata ada kebutaan rohani di jemaat Laodikia. Mereka tidak dapat melihat kegelapan di dalam diri mereka. Dan memang saudara, mata itu harus dijaga dalam hal apa? Satu, saudara,
bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata orang yang lain. Karena apa? Masih banyak orang terlalu pintar menilai orang lain, tapi bodoh menilai diri sendiri. Betul nggak? Mudah-mudahan jangan kepada kita. Lebih baik orang dia orang positif, iya betul. Memang kalau orang pandai menilai kekurangannya, orang sudah pada pandai kebaikan. Karena memang sistemnya seperti itu. Dan peribahasa kan sudah berkata, panas tahun dihapus hujan sehari. Kalau orang lihat orang pe keburukan, dia pe panas setahun itu, orang cuma lihat sama dia hujan hapus satu hari. Tahu kalau hujan satu hari dia tidak berhenti, tenggelam di Manado, biar dia ada 4 bulan kering. Betul nggak? Biar 1 tahun kering, kalau hujan pagi tidak berhenti, tak buka mata air semua. Saudara, terhapuslah lulu lantak. Panas setahun dihapus hujan sehari. Nah ini juga gambaran kepada kita. Jangan pintar menilai orang. Pintar-pintarlah evaluasi diri kita. Kalaupun mungkin ada orang yang mari kita tegur ke atas saja. Tapi kalau memang saudara ini pasti Tuhan akan buat sesuatu dengan dia saja. Tapi kita belajar introspeksi. Oh ternyata kalau dia bagi itu tidak bagus ketika kita nih boleh bagi itu. Nah itu. Tapi kalau orang goreng. Saudara tahu apa gosip? Semakin Anda menggosok, semakin sip. Nah itu kata gosip. Jadi semakin digosip, semakin sip. Tapi anak Tuhan tidak seperti itu. Baiklah kita pintar evaluasi diri kita. Amin. Mata yang terpikat dengan ilasi, Ulangan 4 ayat 19. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Yahweh kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Artinya sebagai teman hidup. Matahari kan teman hidup. Yang ada matahari ya sudah, orang kedinginan semua ini. Nah ada yang mampu kalau ada matahari. Tumbuh-tumbuhan akan jadi, tidak ada jadi metamorfosis atau saudara bilang fotosintesis. Nah ada pembuahan kalau tidak ada matahari. Tapi Tuhan katakan jangan pandang kepada mereka. Akhirnya kita menyembah ciptaan Tuhan, bukan si pencipta. Banyak kan orang itu menyembah matahari, bulan, bahkan terlebih parah di kitab Yesaya ada 70 tua-tua yang menghadap matahari dan menyembah ratu surga. Ratu surga itu digambarkan Isabel ya. Banyak orang saudara yang kasih menolak terang itu hanya untuk ajaran-ajaran, aturan-aturan manusia. Nah ini sudah suklap, di mata sebuta. Jangan sampai kita terpikat. Sebab ketika kita mengarahkan mata kita ke hal yang lain, bukan kepada Bapa yang saudara, kita akan hidup di dalam kegelapan. Mata penuh dosa, mata mereka penuh nafsu zina, dan mereka tidak pernah mau berbuat dosa. Mereka mengikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk, sangat disayangkan. Kita ini diingatkan jangan sampai jadi mata yang penuh dosa atau penuh nafsu zina baik jasmani maupun rohani. Tapi saudara hiduplah sebagai orang-orang yang hidup di dalam terang. Maka kita perlu Roh Kudus untuk menerangi kita. Nah ini mata. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapakah yang kemuliaan bagian orang yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Hidup di dalam terang, saudara, itu luar biasa. Bagiannya itu sungguh mulia, kaya, penuh kemuliaan, dahsyat. Ini kalau mata bersih, saudara, saya tanda angka itu mata merah sudah. Tapi mata yang bersih, mata yang baik seperti ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah lama ya, sudah 2 poin. Yang ke-10, terang itu gambaran perbuatan benar orang kudus. Yohanes 3:21. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang,
dan tidak datang kepada terang itu. Sebab perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak dampak, tapi barang siapa melakukannya benar, ia datang kepada terang, sebab jadikan nyata perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Elohim. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran, oh dia sangat suka dengan terang, ya, tidak membenci terang. Karena orang berbuat jahat ternyata membenci terang. Tidak ada alasan lagi. Otomatis kalau dia hidup dalam kegelapan, dia membenci terang itu. Dan yang terakhir, terang itu gambaran kerajaan sorga. Oh ini masih ada tambah. Saya baca ini Roma 13. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, ya, melengkapi dengan senjata terang. 1 Tesalonika 5:45, kamu saudara-saudara tidak hidup dalam kegelapan lagi, ya. Kita bukan lagi orang kegelapan, tapi kita adalah orang-orang terang, anak-anak terang. Jadi ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran supaya kita hidup di dalam terang. Dan yang terakhir, saudara, kerajaan surga ini 11 harusnya. Kolose 1:12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Dahsyat, saudara. Kita bukan cuma diberkati di bumi, tapi kita diberkati dengan kerajaan terang. Amin. Buat apa juga kita diberkati banyak mobil, banyak ini, banyak itu. Tanah abang pun abang punya, saudara. Tapi kalau kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan terang, percuma, saudara. Yang menjadi tujuan akhir kita, saudara, adalah kerajaan terang itu. Amin. Kerajaan yang tanpa malam itu, yang tanpa kegelapan. Mengapa di surga tidak ada malam? Karena memang tidak ada kegelapan di surga. Di dunia ada, memang ada gelap, pergantian hari ada, siang ada malam. Tapi di surga, saudara tidak akan menemukan malam di sana. Karena di sana adalah kerajaan terang. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, seperti yang ada di bumi. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu atau matahari, sebab Yahweh Elohim akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Oh dahsyat, saudara. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, Anda akan ada di dalam terang itu. Amin. Di Yerusalem baru luar biasa. Buat apa mungkin manusia senang sementara, tapi harus kehilangan kehidupan dan penyiksaan yang kekal. Saudara, kalau saudara ke Yerusalem baru yang kota tanpa malam itu, sangat dahsyat. Tamannya saja, waduh, luar biasa. Oh, saya tidak muat lagi. Jadi ini gambaran Yesua. Jadi yang jelas, mari kita hidup di dalam terang. Dan ending daripada kehidupan kita di dalam terang, kita akan menerima kerajaan terang itu, saudara. Jadi kita akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan terang. Sebab banyak orang yang akan menuju kepada kerajaan kegelapan, yang akan juga membinasakan mereka, saudara. Puji Bapa Yahweh, biarlah kebenaran ini mungkin praktis saja, tapi biar mengingatkan kita bahwa kita bersyukur kalau kita hidup sebagai anak-anak terang. Amin. Bapak yang memberkati, mari kita satu dalam doa. Terpujilah Bapa Yahweh, lain kami mengucap syukur buat kebaikan. Terima kasih Bapa, kami terbatas bahasa dan kata-kata, tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas. Meteraikan kebenaran-Mu Bapa Yahweh. Biarlah kami terus memahami bahwa kami bersyukur kami dari gelap telah dibawa kepada terang yang ajaib, sehingga kami boleh menjadi terang. Mampukan kami untuk hidup di dalam terang kebenaran Bapa. Terima kasih Bapa, meteraikan, berkati seluruh umat-umat mempelai, bahkan yang mengikuti live streaming, mereka diberkati dengan kebenaran Bapa. Terima kasih untuk berkat-berkat Bapa. Sempurnakan semua pemerintahan kami kembali untuk hormat kemuliaan nama-Mu, dan kuduskan kami untuk menyembah dalam roh dan kebenaran Bapa. Urapi penyembahan kami. Kuasa setan coba menghambat, kami sudah telah patahkan dalam nama Yesus. Siap untuk menyembah. Dalam nama Yesus kami siap menyembah. Haleluya. Amin. Kami minta kepada Pak Yudi untuk memimpin penyembah.